Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Ini udah podcast keberapa ya? Alhamdulillah hari ini kita beda lagi nih, beda terus ya podcastnya ya, orang-orangnya. Kali Serialnya ini beda. moderatornya saya, Ahmad Fauzi ya. Bisa dipanggil Fauzi. Dan ada dua narasumber kita hari ini. Ada Mas Mambalulum dan Abang Kafa Bihi ya. Mungkin bisa mulai dari perkenalan dulu ya. Apa background? Mulai dari kayaknya Saya dulu ini. Iya. Waduh. Ya, silakan. Harus perkenalan lagi dong. Kuliah perkenalan, podcast perkenalan. Biar lebih akrab ya kan. Baik, saya Mamba Ululum. Hai. Terus apa lagi? Background. Oh, background. Saya berasal dari Kediri. Background saya dulu pesantren di Jombang selama 6 tahun. Terus juga S1 di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, jurusan ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf. Iya. S1 ilmu tasawuf. Iya. Kemudian S2-nya S2-nya di Magister PTIQ. Universitas PTIQ. Yang PKU itu ya. PKU ya. Oh iya, ngomong ini semuanya PKU ya. Jadi dari tadi ini cuma gimmick. Kita lanjut ke ini, Mas Kafa. Oke. Backgroundnya. Perkenalkan, nama saya Abdullah Fadli, Hai. biasanya dipanggil Kafa. Saya dulu mempunyai riwayat pondok pesantren di daerah Jawa Tengah, Jawa Tengah. daerah Kudus, itu dengan latar belakang keilmuan Al-Quran, dan melanjutkan di PTIQ Jakarta S1 dengan fokus tadinya ilmu Al-Quran dan tafsir. Sekarang IAT lagi. Sekarang saya masuk sebagai mahasiswa di PTIQ S2 dan pendidikan Kadar Ulama Istiqlal. Insyaallah. Insyaallah. Alhamdulillah. Jadi Lebaran di mana nih nanti rencananya? Di sini apa di kampung? Ya, asalnya tadi mana Mas sebelumnya? Saya Jakarta asalnya. Jakarta ya. Jakarta sendiri, Nanti ngapain nggak pulang kampung? Ini Masnya Kalau saya di Kediri, pulang nanti. pulang nanti. Kan Gimana? masih banyak ini jadwal untuk ngisi-ngisi ya. Alhamdulillah ya. Jadi Apa, harus bisa memang harus apa balik kampung itu ya. iya. Yang selagi masih punya orang tua, Bro. Ya. Kan gitu. Saya juga insya Allah balik. Iya. Gimana Ramadannya kalau bedanya di kampung tahun lalu sama tahun ini gimana? Apa bedanya kira-kira? Oh, aduh, kalau ditanya Ramadan tahun kemarin sama yang ini pasti beda ya. Ya mungkin kalian juga udah tahu kan. Tapi yang paling penting, Ramadan itu saya masih ingat pengalaman yang lalu-lalu ya. Bro, dia ngobrolin soal Ramadan nih. Kalian sudah ngisi ini belum? Contreng-contreng itu belum? Oh, buku yang ketika pas lagi SD dulu. Iya. Yang ketika apa? Kalau Habis misalkan khutbah gitu. habis taraweh. Iya, harus itu kan ada ada dari si Iya, contreng iya, itu. iya. Itu jangan lupa itu. Hmm. Nanti bisa di warning sama guru agama kalian nih. Ya, bisa di Oh ya, cheat juga. ini kan dulu Mas Ulum tadi asli mana? Di Kediri. Kediri. Kediri ada aktivitas seperti kayak gitu. Kalau misalkan Sama sih. Bukan, ada juga. Kalau apa buku Ramadan Amaliyah Ramadan ya nama bukunya biasanya. Cuma saya biasa minta ke kakak tanda tangan sendiri gitu. oh, berarti nggak langsung ke apa imam. Datang sih sholat datang. Iya. Cuma dengerin. tanda tangannya kakak. Cuma tanda tangannya Berarti udah belajar manipulasi dari Sejak di sejak bukan manipulasi itu. Good. Oke. Untung saya cuma moderator ya. Gimana Mas makna Ramadan buat Mas ini? Kalau ketika kita berbicara mengenai Ramadan, maka kita harus mengetahui dulu nih Ramadan itu asal katanya apa sih gitu kan. Kita berbagi perspektif bahwa kalau misalkan Ramadan itu berasal dari kata Romad. Ro mim dol. Ro, mim, dan dot. Nah, ini saya kutip dari kitab hasyiahnya Bujairi. Sana dikatakan bahwa Ramadan itu berasal dari kata Romad yang artinya panas. Panas terus? Panas. Gimana tuh? Panas. Kenapa kok dikatakan Iya, panas? kenapa Gitu panas? kan? Ini kan jadi sebuah pertanyaan dasar gitu. Kenapa Ramadan dinamakan dasar katanya itu Romad yang diartikan dengan panas? Karena pada zaman jahiliyah dulu gitu kan budayanya bangsa Arab itu ketika menamakan suatu bulan itu maka dikaitkan dengan aktivitasnya atau suasana pada Masa itu. kala itu. Gitu. Oh gitu ya. Nah, pada kala itu Ramadan itu adalah bulan yang sangat panas. Makanya dikatakan bahwa ini adalah bulan Ramadan yang berasal dari kata Romad. Berarti gitu kan. per musimnya gitu ya. Iya, per musimnya. Nah, selain ketika kata panas Ramadan ya. juga contohnya bulan yang telah lalu Sya'ban.
Sya'ban itu berasal dari kata sya'aba, yang artinya apa tuh berpencar. Oh, iya. Di mana bangsa Arab waktu itu saling berkumpul, kemudian berpencar untuk mencari air. Persiapan musim panas. Persiapan musim panas ketika bulan iya. Ramadan. Gitu. Makanya Mungkin nih. Sya'ban itu dari asal katanya sya'aba yang berpencar untuk mencari air gitu kan. Kemudian datang Ramadan musim panas untuk mempersiapi gitu. Iya. Jadi tapi Menarik. sejatinya Ramadan itu kalau berasal dari asal usulnya ya, Ya. harusnya jadi pendingin sebagai cooler ya, pendingin dari masa-masa yang apa istilahnya bulan-bulan yang lalu. Gimana Apalagi tahun ini ya kan. Iya, iya. Kesannya ya kan, iya, kesannya kalau tahun ini kan Politik Ramadan kemarin. kan di tahun setelah pasca politik kan seperti itu. Jadi yang politik itu panas, seharusnya Ramadan dan pasca Ramadan itu sebagai pendinginnya. Gitu. Kan bisa jadi ya kan. Kan nggak harus apa namanya? Setelah jadi pasca Ramadan itu harus apa namanya? Dingin, jadi mendinginkan ruh kita, jasmani kita ya kan. Gitu. Gimana tuh cara dinginnya gimana? Misalnya kemarin tuh kan kita udah melewati masa-masa yang tadi kata Mas belum panas gitu ya. Artinya kita terbelah dari kubu-kubu 1 2 3 gitu. Kubu 1 2 3. Mungkin karena kita ada kewajiban puasa mungkin ya, di Ramadan itu. Tapi gimana tuh caranya? Maksudnya menahan lapar, minum itu gimana kalau bisa mendinginkan ini? Jadi kan esensinya puasa itu bukan hanya ibadah yang dohir atau hanya sebatas ibadah syariat. Imam Ghazali itu sudah membagi itu di kitabnya Ihya itu kan. Jadi puasa itu ada 3 tingkatan, ada 3 pembagian. Yang pertama itu puasanya orang yang awam. Jadi puasanya orang awam itu hanya sekedar menahan lapar, haus, dan juga hawa nafsu, syahwat yang seperti itu kan. Lalu yang kedua, tingkatan kedua itu puasanya orang yang khos. Nah ini yang sejatinya kita sudah masuk ke level yang pendingin. Ya, sudah masuk level yang dingin. Itu bukan hanya sebagai ibadah formalitas, bukan hanya apa namanya menahan lapar, menahan haus, dan juga menahan hawa nafsu, tapi juga menahan dari memandang hal-hal yang diharamkan, mendengar apa yang diharamkan, terus berkata-kata kotor yang bisa menyakiti orang lain. Pribadi kita, kalau ketingkatan 2 itu lebih bisa dikatakan itu sebagai ibadah sosial juga kan. Kita nggak ngomongin orang, ya kan. Terus kita nggak menyakiti hati orang. Nah, itu salah satunya. Jadi tadi Mas Ulu mengatakan bahwa Ramadan itu mempunyai tingkatan. Itu menurut Imam Ghazali ya. Ada 3, ada Puasa. 3. Tadi kan masih 2 ya. Heeh. Yang terakhir itu ya puasanya orang yang khawasul khawas, orang yang tertentu. Jadi yang pertama itu apa? Yang umum. Yang umum. Oke. Umum. Terus yang kedua yang khusus Yang khusus. sama khawasul khawas. Nah, yang menariknya itu ketika kita mengaitkan bulan Ramadan yang khususnya di sini adalah puasa, ketika dikaitkan dengan Al-Qur'an, di situ Al-Qur'an itu membagi kata puasa itu menjadi 2. Pertama, ada yang mengatakan bahwa puasa itu adalah shaum. Gitu kan. Dan ada yang mengatakan bahwa puasa itu katanya adalah as-siyam. Gitu kan. Nah, di dalam Al-Qur'an ini ada 2 kata, as-shaum dan as-siyam. Dimana kalau misalkan kita melihat di Al-Qur'an bahwa as-shaum itu hanya ada 1 kata di dalam Al-Qur'an. 1 kali muncul. 1 kali muncul di dalam Al-Qur'an. Tuh. Ini nazar tulaka Ini Rahman Rahman yasauman falan ukallimal yauma insiya. Nah, di situ. Kemudian yang kedua adalah asyam. Asyam itu di dalam Al-Qur'an terdapat dalam 7 ayat dan disebutkan di dalam Al-Qur'an itu sebanyak 9 kali. Jadi disebutkan di dalam Al-Qur'annya itu 9 kali dan terdapat di dalam 7 ayat. Itu asyam. Ya, ada beberapa kata yang double. Nah, kalau misalkan as-shaum itu cuma ada di ayat Quran surat Maryam
ayat 26. 26. Ya, bisa gitu. Baris berapa tuh baris? Baris ya ada. Pojok. Tapi di situ Pojok atas. menceritakan apa tadi som ya. Iya. Nah, ini adalah Rahman soman pada kali manusia. Terus Jadi- bedanya sama siam som tuh bedanya? Perbedaan antara som dengan siam. Jadi masuk juga tadi apa yang dikatakan Ulum. dengan Mas Ulum mengenai puasa dari kriterianya Imam Ghazali. Imam Ghazali, Ya. ya. Jadi menurut Imam Ghazali itu tingkatannya ada 3. 3. Pertama Umum. umum, ya. Yang kedua Khusus. khusus, yang ketiga itu Khawas. Khawasul khas. Ya. Nah, di dalam Al-Quran itu pertama kita gali dulu dari yang as-saum. As-saum atau asyam maunya? Yang satu dulu. Som. Yang satu dulu, oke, as-saum. Nih, as-saum di dalam Al-Quran itu inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya. Nah, sesungguhnya di situ kan kalau misalnya katakan diartikan inni nadartu lirrahmani sauman falan ukallima al-yawma insiya. Ini nazartu, sesungguhnya aku bernazar. Bernazar siapa? Apa bernazar apa? Nazarnya apa? Yaitu puasa. Lirrahman, untuk Tuhanku yang Maha Pengasih. Falan ukallima al-yawma insiya. Dengan puasanya yaitu tidak puasanya itu tidak berkata-kata, artinya diam. Tuh. Itu menurut Al-Quran jika kita merujuk pada kata as-saum. Yang pertama itu puasa dimaknai dengan menahan diri dari mengucapkan kata-kata yang buruk, mungkin bisa kita artikan seperti itu. Karena di dalam Al-Quran sendiri kan itu Maryam alaihissalam itu dikatakan bahwa beliau itu Maryam itu tidak berbicara kepada siapapun, kepada seseorang gitu kan. Menahan diri dalam artian di sini puasa itu menahan diri dari berbicara pada siapapun. Nah, kemudian yang kedua itu ada kata-kata asyam. Sebagaimana di ayat Al-Quran mungkin kita sering dengar, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Nah, asyam di sini itu dimaknai dengan kata al-imsak, yaitu menahan diri, menahan. Menahan dari apa? Menahan daripada makan, minum, dan syahwat. Itu benar. Makan, minum, dan syahwat. Jadi beda. Kalau misalkan asyam itu secara khusus, gitu kan, berbicara mengenai puasa, yaitu menahan makan, minum, dan syahwat. Sedangkan as-saum di dalam surat Maryam itu dikatakan bahwa menahan diri bukan hanya makan minum, tetapi juga berbicara kepada siapapun. Artinya menahan untuk tidak berkata-kata kepada siapapun. Berarti yang selama ini kita lakukan itu yang siam tadi ya, yang level 1 ya tadi. Iya. Kata- Itu yang harus kan. Istilahnya kan wajibnya gitu. yang mutlak kan bagi ya orang yang beriman itu. Untungnya wajib. kita diwajibin itu ya, bukan diwajibin som ya. Nah, untuk yang ke level 2 ini perlu istilahnya latihan. Ya kayak kita mau jadi orang yang profesional ya kan. Orang yang profesional itu kalau di Islam itu orang yang dekat sama Allahan, kan seperti itu kan. Orang yang paling dekat takarubnya kepada Allah. Itu maka harus banyak proses. Ya, betul. Kan kalau mau jadi orang profesional juga harus banyak proses ya. Harus banyak latihan. Ya. Tadi falan ukalimal yauma insiya. Itu menariknya kepada manusia ya. Nazarnya itu kepada manusia, nggak ngomong. Kepada malaikat ngomong ya. Karena tadi Maryam, Siti Maryam. Dan kepada Allah juga ngomong. Som tadi ya. Tadi juga disampaikan. Kalau tingkatan kedua itu menahan, bukan lapar minum lagi ya. Ada kita naik tingkatan menahan apa tadi ya? Layatakallam, nggak ngomong, Berbicara yang nggak kotor. berbicara yang kotor. Terus melihat yang Mungkin bisa dilebih luaskan lagi maksudnya. Jadi kan kita ngomong soal politik ya, dan Ramadan untuk mendinginkan itu gimana, Mas? Nah, ini kan kalau kita lihat problem sekarang yang banyak kita lihat, itu kan kita dihadapkan dengan masyarakat yang apa ya, hidup bukan hanya di
di apa namanya, bukan Dunia hanya real. di dunia real ini, tapi juga di dunia maya kan seperti itu. Ya. Nah, itu kan Masnya juga hidup di dunia, dua dunia ya sekarang. Dua dunia. dua dunia itu Ya. hidup di dunia yang jasadiah ini sama di dunia maya ya kan. Ya. Kan memang itu sangat apa istilahnya, pertentangan juga antara buzzer netizen itu kan sangat hebat sekali ya kan. Nah, ini perlu penekanan di situ. Jadi sudah kita dakwahnya itu sudah mulai merembet ke ranah media. Karena apa? Ya kita lihatlah seperti yang sekarang ini, yang satu menjelekan satu apa teman-teman yang lain, satu betul, kubu menjelekan kubu yang lain. Nah, sejatinya itu yang harus kita rubah, itu yang harus kita apa namanya tahan di bulan Ramadan ini. Agar apa? Ya istilahnya kalau kita hanya puasa sebagai formalitas, ibadah formalitas, gitu ya, tidak kosong, misalnya seperti itu. Kan bahkan hadis Nabi kan pernah menyatakan itu kan, bahwa kam min shaimin min siyamihi laisa lahu kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atash. Betapa banyak orang yang berpuasa itu hanya tidak mendapatkan puasanya kecuali dia lapar dan juga haus, kan seperti itu. Jadi ada penekanan sisi spiritual di situ. Enggak cuma ibadah formalitas. Gitu. Nah, untuk mendinginkan itu ya kita harus mau nggak mau harus di level kedua itu. Kalau mau dingin. Kalau mau ada dingin. aja tuh orang tuh yang suka manas-manasin ya. Nah itu. Nah, gimana Pak? Itu pembawa kayu bakar itu. Tanya ada duitnya di situ tuh. Gimana tuh? Saya ini apa ingin berbagi perspektif mulai dari akar kata bahasa yang Ramadan tadi. Yang Ramadan tadi ya. Iya, Ramadan gitu kan. Ramadan itu kan artinya kan panas. Panas identik dengan cahaya. Gitu. Contohnya ada matahari siang, ya kan? Matahari siang ketika dia bersinar itu kan artinya ada cahaya dan juga panas. Masa ya sih? Iya. Enggak. Tahu nggak apa sih namanya? Microwave. Iya, microwave. Itu kan panas kan dalamnya. Iya. Tapi gelap tuh. Gimana tuh? Tapi gelap juga gitu kan. Terus juga ada lampu LED. Ya. Lampu LED kan sekarang nih kayak kita gitu kan. Ya. Sedang tag untuk podcast, untuk siaran gitu kan. Terang tapi Terang tapi nggak panas. Ya. Tapi kalau dipegang panas juga itu lampu. Iya, bisa itu juga. ya, gimana Tapi tuh? yang di sini yang ingin saya tekankan bahwa kata-kata Ramadan itu panas identik dengan cahaya tersebut. Nah, kenapa Ramadan dikatakan sebagai bulan yang panas dan juga yang penuh dengan cahaya gitu? Karena kalau misalkan kita lihat gitu di bulan Ramadan khususnya di daerah Indonesia dan lebih khususnya mungkin di Jakarta karena saya asli orang Jakarta, itu ketika bulan Ramadan banyak banget pengajian-pengajian gitu kan. Mungkin setiap malamnya itu mulai dari cahaya-cahaya gitu ya. Gitu kan. Kemudian di masjid ini gitu, majelis ini itu setiap hari itu berganti-gantian pasti ada yang namanya majelis keilmuan gitu kan atau Majelis pendidikan gitu. Ya, menarik ya. Saya kira itu juga salah satu ini kan. Ketika Ramadan banyak majelis yang notabene nggak sebanyak di luar Ramadan kan. Jadi istilahnya di situ betul. banyak cahaya, banyak Dari pendingin di subuh situ. tuh biasanya dari subuh tuh ada. Nah, makanya di sana dikatakan bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh dengan cahaya, bulan penuh dengan keberkahan, terus juga pendingin mungkin bagi emosi yang bergejolak karena di situ tuh banyak sekali keilmuan gitu kan, cahaya-cahaya. Ini dimasukkan cahaya di sini, mungkin cahaya itu hanya simbolisasi. Tapi kalau misalkan kita lihat lebih jauh lagi, itu adalah ladang-ladang keilmuan yang harus kita ambil. Makanya sayang sekali ketika datangnya bulan Ramadan, tapi kita nggak mendapatkan manfaat. Iya. Kan? Padahal ladang ada di mana-mana ya kan. Iya. Bahkan ada hadis diriwayatkan dari pada Imam Bukhari, Muslim itu, "Idza dakhala syahrul Ramadan, futihat abwabul jannah." Wa fi riwayatin ukhra, futihat abwabur rahmah. Wa fi riwayatin ukhra, futihat abwabus sama. Wa fi riwayatin ukhra lagi ghuliqat abwabun nar. Ada lagi wa fi riwayatin ukhra sufiyatis syayatin. Jadi setan-setan itu terbelenggu. Tuh.
kalau misalkan kita lihat secara simbolisasi di sini gitu kan kadang kita sering gitu mendengar bahwa bulan Ramadan itu setan itu saling terbelenggu artinya dipenjarakan. Nah ini setannya itu bukan dalam bentuk wujud seperti kita manusia seperti ini. Tapi Kita ada setan gitu kan berbentuk katanya. Tapi kalau misalkan saya mau melihat lebih lanjut bahwa yang dimaknakan setan di sini yaitu hawa nafsu, yang dimana di bulan Ramadan itu seperti yang dikatakan bahwa dalam teori Imam Ghazali itu ada 3 kan, 3 itu tingkatan. menahan hawa nafsu. Nah setan itu tuh hawa nafsu, maka kita harus menekan hawa nafsu kita sama bulan Ramadan itu agar tidak bergejolak seperti di bulan-bulan yang lainnya. Bisa dikontrol istilahnya. Bisa dikontrol. Apalagi di bulan Ramadan. Betul. Bulan yang tadi juga ada. Berarti tadi ada 2 ini ya, 2 pendapat kenapa dinamain Ramadan tadi ya. Iya. Ada karena katanya dulu tuh di masa itu tuh musim panas terjadi. Jadi dinamain panas. Ada juga yang bilang penuh rahmat tadi ya, karena identik dengan cahaya ya. Identik dengan cahaya. Karena Bahkan mungkin Imam Syafi'i juga mengatakan gitu. Imam Syafi'i terus juga Ibnu Qayyim al-Jauzi mengatakan bahwa ilmu itu adalah cahaya. Ilmu nurun. Al-ilmu nurun. Dan cahaya atau ilmu itu tidak akan diterima, tidak akan masuk ke dalam hati kecuali dia menjauhi dari maksiat. Makanya maksiat di sini kan identik dengan hawa nafsu. Kita harus menjauhkan kan agar cahaya yang bersumber dari Allah atau yang kita cari selama di bulan Ramadan itu bisa masuk ke dalam hati atau masuk ke dalam jiwa kita dan menjadi manusia yang baru. ya ini Yang lebih baik ke arah positif. ini apa ya? Bagi saya yang awam gitu ya. Jadi kita masih awam Enggak semua ini kan? apa? Gimana sih caranya biar apa ya? Ini masih terlalu melangit ya. Gimana? Maksudnya cahaya terus kebaikan itu ya kita tahu lah ya, maksudnya ada konsep-konsep kebaikan yang mutlak, ada yang apa gitu ya. Tapi tetap aja gitu kita punya barrier atau penghalang untuk kesananya gitu. Ya kita tahu banyak pengajian-pengajian tapi males aja gitu. Nah kita gimana tuh? Biar bisa bercahaya gitu. Mumpung ada Tapi cahaya nih. memang, gimana? iya. Untuk membangkitkan itu sendiri kan sebenarnya sudah jelas ya. Ramadan itu bulan yang penuh kemuliaan, bulan yang penuh keberkahan. Tinggal kitanya ini loh. Kitanya itu punya giroh enggak untuk menghidupkan di bulan Ramadan. Mumpung ini, Aji mumpung kan. Iya, tahu. Tahun Pak Soleh. Tahun ini kita bisa menjumpai Ramadan. Tetapi di tahun yang akan datang, tahun depan lah katakanlah, kita kan nggak bisa menjamin kita bisa jumpa dengan Ramadan. Makanya dari itu kesempatan Ramadan tahun ini kita perbaiki, self control, ya kan? Kita kontrol diri kita, hawa nafsu kita, ditingkatkan sedikit, bukan hanya menahan lapar itu saja. Biar ada nilainya. Jadi biar kualitas keimanan kita itu bertambah kan seperti itu. Nggak mentok gitu. Ini saya ada apa ya, kegelisahan gitu ya. Ini mumpung ada dua ustaz di sini kan, ada Mas Ulum, ada Abdullah Kafabihi, abang kita ya. Media sosial kita balik lagi ya. Kita ada di era digital yang sangat masif gitu ya. Tapi sayangnya yang masif di media khususnya Indonesia ya, itu dampaknya malah cenderung ke negatif gitu. Ya banyak lah, aspeknya banyak. Mengurangi giroh membaca atau mengurangi tingkat kefokusan gitu. Karena kan terbiasa nonton, menerima informasi dalam 30 detik yang padat informasi, terus scroll lagi padat lagi. Ini ya pengalaman pribadi ya. Saya jadi karena sering scroll ya. Jadi nonton bioskop itu juga nggak ada yang ngechat ya. Nggak ada yang ngechat gitu. Scroll, tapi pas nonton bioskop itu susah banget menikmatin karena kebiasaan 30 detik, 1 menit. Terus tiba-tiba ke bioskop 2 jam durasi full. Iya. Itu kan menurunkan itu ya. Itu salah satu masalah yang diciptakan di media sosial gitu ya. Ada juga yang
ya ini mungkin paling apa ya, sering lah kita temuin cyberbullying gitu ya. Apa ya? Apa tadi yang ini pernah dikirim oleh Kakak di Reels DM? Impostor. Superiority complex ya, superiority Impostor. complex. Nah itu banyak tuh terjadi tuh ya banyak lah, tinggal buka komen tuh banyak tuh postingan di komen. Nah itu gimana ya kira-kira cara menyikapinya itu? Atau gimana lah menurutmu, kan cara ya? Ya gimana pandangan Anda tentang Kalau cara fenomena yang tersebut apa ya? Kalau cara yang paling efektif mungkin itu sebenarnya ini lebih ke perspektif pribadi ya. Jadi kita mulai sekarang lah. Itu kan namanya handphone itu kan udah nggak bisa yang namanya lepas ya, mesti kita bawa-bawa. Coba ya kita atur beberapa menit, kita atur beberapa jam untuk handphone, terus kita buka Al-Quran kita, ya kan? Baca-baca hal-hal yang positif. Bisa juga kan dialihkan ke kayak nonton channel YouTube pengajian kan pasti banyak, apalagi kajian Ramadan kan. Di pesantren-pesantren itu lebih sering streaming kan kalau di bulan Ramadan itu, kan? Banyak lah di Lirboyo, di mana-mana di pesantren-pesantren salaf dan juga pesantren modern. Nah, itu kita manfaatkan ke situ. Kita belokkan ke hal-hal yang positif itu. Ya meskipun ya daripada scroll yang gitu ya, harus dikirimin DM. Iya. Kalau saya sih seperti itu gitu. Karena memang kompleks sih masalahnya. Kalau menurut Mas Kapan gimana, Mas? Jadi kalau misalkan kita pengen menghentikan sikap kita yang selama sebelum bulan Ramadan itu sering membuang-buang waktu gitu kan, scroll media sosial yang terlalu over gitu kan, sampai nggak ingat waktu. Nah mungkin saatnya sekarang ini di bulan Ramadan itu kita membiasakan diri gitu kan. Nah meminjam dari tokoh daripada Mas Ulum, tadi kan Imam Ghazali mengatakan bahwa Ramadan itu puasa itu terbagi menjadi 3 tingkatan kan. Nah, ada juga teori Imam Ghazali itu mengenai pembentukan karakter, yang dimana di situ disebutkan bahwa untuk merubah karakter atau kebiasaan kita untuk menciptakan karakter baru itu maka dibutuhkan kurang lebih itu 41 hari. 41 hari. Pembentukan karakter baru. Yang tadinya semisal kita sering scroll video-video yang Reels mungkin, Reels, TikTok kan, ya kan? TikTok atau hal-hal yang lain gitu kan, menghabiskan waktu banyak di situ. Maka di bulan Ramadan ini coba kita latih untuk sedikit-sedikit mengurangi gitu. Karena menurut saya seperti ini, manusia itu kan apa sih bedanya antara manusia, kemudian setan dan malaikat? Nah di sini manusia itu terletak di tengah-tengah. Di atasnya itu ada malaikat, di bawahnya itu ada setan. Kenapa? Moderat. Iya, moderat gitu. Moderat dunia. Tinggal mau pilih yang mana. Manusia pada dasar itu manusia mempunyai dikasih oleh Allah Subhanahu Wa Taala itu akal dan juga syahwat nafsu gitu kan. Nah ketika manusia itu lebih banyak menggunakan syahwatnya, maka turun kepada derajat setan, mendekati ke bawah, mendekati setan. Tapi ketika manusia ini mampu mengontrol gitu kan hawa nafsunya agar tetap dalam ranah kesadaran gitu kan, itu kan pasti membutuhkan akal yang sehat gitu kan. Nah maka dan hati yang bersih, maka bisa manusia itu tetap stabil dalam derajat kemanusiaan atau mungkin naik gitu kan, naik di level di atas manusia gitu kan. Maka kita juga bisa lihat gitu di mana banyak orang atau para ulama atau salafus shalih yang terdahulu gitu kan, bagaimana dia bisa menahan nafsunya gitu kan, dan menjadi orang yang terlihat atau memang pribadi yang sangat baik gitu, karena kan memang dia meninggalkan hawa nafsu gitu kan untuk menuju kebaikan. Nah kembali lagi kepada teorinya Imam Ghazali itu 41 hari. Nah, kita itu mempunyai waktu selama Ramadan itu kurang lebih 29 sampai 30-an. Gitu. Ditambah lagi di Syawal nanti. Ditambah lagi di Syawal. Oh iya, betul. Dalam mungkin 10 hari atau 1 hari gitu. Makanya kadang-kadang kita ketika Ramadan sudah berlalu gitu kan,
kita tuh masih teringat, kok kangen terawih gitu ya. Iya, iya. Kok kangen buka bersama gitu. Karena selama 30 hari itu kita lakukan terus-menerus gitu kan. Kalau misalkan kita nggak kangen terawih, mungkin kita sering bolos gitu kan. Pasti Itu kita saya. ingat gitu kan. Aduh, enak nih buka bersama bareng-bareng sama keluarga, atau seenggaknya kayak minum-minum makan makanan manis gitu kan. Ketika di waktu maghrib, itu kan kayak ada kebiasaan yang baru terbentuk gitu kan. Nah, begitupun halnya ketika kita berbuat yang positif gitu kan. Nah, ketika kita berbuat positif selama di bulan Ramadan, maka insya Allah gitu kan, beberapa persennya menurut teori Imam Ghazali ya, kita bisa Ada lah ya. gitu kan membentuk karakter yang baru pada bulan Selanjutnya. Itu sih. Ya, tinggal ini aja. Ketika kita sudah membentuk, maka kita harus Mempertahankan. istiqomah. Nah, itu yang lumayan berat juga Ini saya ya. tadi Istiqomah. sambil mikir juga ya. Tahun lalu yang ke bawah sampai sekarang ini dari bekas Ramadan kemarin apa ya? Kayaknya nggak ada yang berbekas kalau saya sendiri ya. Apa ya? Kepikiran gitu loh. Apa ya? Bukbernya mungkin ya. Bukbernya ini lah. Yang dikangenin itu, maksudnya yang dari karakter building tadi. Mm-mm. Kayak itu ya, karena mungkin kurang itu ya, astagfirullah. Karena memang mau diakui atau tidak gitu ya, bulan Ramadan itu benar-benar ngasih kita pendidikan yang baru gitu kan, atau yang selama ini di bulan-bulan yang lalu itu kita sering lalai gitu kan. Terus di bulan Ramadan ini kita secara otomatis dipaksa oleh keadaan untuk berbuat yang baik. Ya, ya betul sih. Mengharuskan Kan. kita. Ramadan tuh kalau berbaca tuh kayak malu sendiri gitu ya. Kayak ada remnya sendiri kalau di bulan Ramadan ya. Sama kayak kalau pas lagi di pondok sama di luar pondok. Itu kayaknya kayak kalau kita melanggar di pondok itu kayak rasa bersalahnya itu lebih besar daripada rasa bersalah ketika kita di luar pondok gitu ya. Karena ada lingkungan itu tadi ya. Suasana juga itu. Suasana itu yang mungkin membentuk itu. Iya, suasananya. Pasti beda. Ramadan itu vibes-nya pokoknya aduh. Vibes-nya gokil. Iya. Good. Media sosial. Makanya jangan sampai gitu kan pada kondisi di bulan Ramadan gitu kan, artinya kan kita kan terbawa oleh suasana kan, terbawa oleh suasana dengan suasana kebaikan, di mana-mana ada pengajian gitu kan. Nah, jangan sampai ketika suasana itu bubar dari diri kita gitu kan, dari posisi yang dekat-dekat kita, malah kita juga kembali kepada masa lalu kita sebelum bulan Ramadan gitu kan. Malah kalau misalkan lebih bagus, lebih baik lagi, ayo kita pertahankan gitu kan dalam kondisi tetap gitu kan dalam bulan Ramadan yang tadinya sering banget ke masjid, yang tadinya sering baca Quran ya silahkan baca Quran terus gitu kan, dan cuma pada momen Ramadan baca Quran atau sholat jamaah, tetapi di bulan-bulan yang lainnya mereka itu tidak untuk baca Quran atau malah sholat jamaah gitu kan. Nah, yang menarik lagi nih, Ada tadi dalam saya sebuah tadi hadis. tuh. Yang tadi tuh saya tuh, maksudnya kebiasaan sholat jamaah di bulan Ramadan ke bawah sampai sekarang tadi nggak keinget karena udah biasa gitu. Tapi kita harus apresiasi loh. Minimal di bulan Ramadan itu sudah berusaha penuh. Jadi kita nggak bisa terus menjustifikasi setelah Ramadan kok ugal-ugalan ya. Kita tetap husnudon kan. Nggak boleh kan namanya suudon kan. Ya minimal Ramadan itu mereka manfaatkan secara baik. Terlepas nanti setelah Ramadan, ya syukur-syukur baik kan seperti itu. Ya semoga kita semua istiqomahkan dalam kebaikan. Kan kita cuma bisa mendoakan, balik khusus diri kita, saudara-saudara kita ya. Jadi ya semoga istiqomah gitu kan. Gimana pun kita manusia yang dia bukan malaikat gitu. Iya, lagi-lagi seperti itu. Seperti itu ya. Karena ya itu vibes-nya ya ketika di luar Ramadan itu kalau di makom-makom kita di level-level kita paling belum merasakan Syawal itu seperti Ramadan, belum merasakan bulan-bulan itu seperti Ramadan. Tapi kalau orang-orang yang khusus itu tadi yang tingkatan ketiga mungkin sudah di level itu, semua sudah Ramadan, dianggap Ramadan karena vibes-nya. Tapi ini sih, saya yakin ya teman-teman ini dan semua yang nonton mungkin ya pasti ada lah perubahan dari Ramadan tahun ini dan sebelum-sebelumnya. Mungkin kalau ditanya soal gimana Ramadan kemarin, biasanya mungkin
jawabannya akan bertingkat tuh, beda-beda. Umurnya sekian, jawabannya, oh seru kemarin kita bukber di sini, kita main petasan di sini kemarin. Kalau sekarang tanya, alhamdulillah lebih banyak lah jawabannya di masjid itu jawabannya beda ya, karena tadi peningkatan dirinya itu ya. Cuma karena merasa itu juga ya, maksudnya tawaduknya itu ya, jawabannya kayak nggak puas dengan yang kemarin, mau lebih meningkat di tahun ini gitu ya. Itu jawaban sudah- saya tadi. Itu sudah seharusnya kan Enggak, ketika Ramadan kita introspeksi ya, dan harus meningkatkan Harus. diri tadi ya. harus lebih baik dari tahun sebelumnya. Dan seperti itu. Ini sejatinya ini reminder buat kita semua ya. Iya, Ini dari tadi kayaknya dua orang ini ngomongin saya kayaknya. saya aja juga merasa terpukul ini. kita juga sama-sama lah kita perbaiki diri di Ramadan ini kan. Iya. Iya itu. Jangan sampai malah lalai gitu. Seenggaknya, jadi kalau kita sangkut pautin lagi ke teorinya Imam Ghazali yang tadi Tiga Mas level. Ulul katakan, yang 3 itu, yang pertama itu kan yang umum kan. Nah, Imam Ghazali itu mengatakan teori pertama itu dinamai dengan yang umum. Kenapa yang umum? Karena hanya menahan makanan Urusan dan perut ke minum bawah gitu. untuk tidak masuk ke perut dan syahwat gitu kan. Nah, kita lihat lagi nih gitu kan. Selama ini kita atau mungkin saya ya, dalam Ramadan itu apakah hanya sebatas menahan makan, minum dan syahwat atau enggak, atau bisa naik level di dalam teori Imam Ghazali itu yang kedua, yaitu khusus. Apa tadi? Yang kedua khusus, yaitu Yang itu menahan menahan indera. dari hal-hal yang diharamkan, melihat yang diharamkan, berbicara kotor, Oh, berarti juga lebih fokus mendengar. pada indrawi ya? Indrawi. lebih Adanya agak apa, naik ruang lagi. lingkupnya Hmm. apa ya, dimensi indrawi gitu ya. Oh, iya. Dimensi indrawi. Jadi mungkin nggak batal secara fikih ya. Tapi menurut pribadinya itu sayang banget gitu. Nilainya yang Nilainya kurang. berkurang. Gitu. Nilainya yang kurang. Jadi, untuk yang kedua itu, puasa menurut Imam Ghazali itu ya ketika kita sudah di wilayah umum, yaitu menahan makan, minum, dan syahwat, terus kita naik lagi yang kedua, makan, minum, Puasa. syahwat, dan ditambah lagi, yaitu panca inderanya ditahan untuk tidak Ya. melihat sesuatu Yang diharamkan. diharamkan gitu kan. Jadi Dan ini bisa pakai tips yang tadi apa? Masalah mindset ini kan, semuanya kan kayak Iya. Kembali lagi ke apa? kembali lagi ke pikiran. Ya betul, mindset. soal mindset Iya. tadi. Kita tahan karena di kasus media sosial yang tadi gitu Iya. kan. Saya scroll, kemudian ada debat-debat atau masa capres masih ke bawah sampai bulan Ramadan ini gitu kan. Kalau bisa ya kita tahan, kita latih untuk tidak berkata-kata kotor. Mungkin secara mood enggak, tapi kan kita punya tangan, Iya, jempol untuk ngetik kan. Apaan ketikan yauman insiya. Baru banyak astagfirullah. Iya. Nah, terus Seperti itu. Jadi ditahan juga hawa nafsu ya seputar panca indera gitu kan. Kita tahan, kita batasi gitu kan sama Ramadan ini. Semoga ya bukan hanya bulan Ramadan doang, tapi bulan selanjutnya mungkin ya. Seperti yang Imam Ghazali Iya, katakan. harus istiqomah. Hmm. Jadi itu dia, ya. kalau guyon-guyonan aja nih. Ya. Kalau kita suatu saat nanti ya kan Ya. dihadang sama malaikat. Ya. Punya pahala apa kamu? Saya punya pahala puasa. Puasa itu udah wajib. Katanya. Puasa saya itu seperti yang dikatakan Imam Ghazali, saya masuk puasa yang kedua. Tiketnya sudah VIP kan. Kalau puasa yang pertama kan reguler. Kalau yang kedua kan VIP. Oh ya, udah bisa masuk. Siapa tahu kan seperti itu ya kan? Kita kan nggak tahu. Ya. Jadi jangan Ya, cuma yang di kita reguler reguler. kan. seperti itu. Karena aku pernah dengar di mana ya. Misalnya kan ada wajib, ada sunnah gitu ya. Mungkin tadi yang tingkatan kedua itu nggak wajib, cuma untuk meningkatkan biar VIP tadi ya. Biar dapat VIP. Misalnya Mas Kafa nih disuruh sama ibu beli minyak goreng ya, di luar ya. Sama si Kafa nyapu sendiri di kamar gitu tanpa disuruh. Kira-kira besar pahala mana gitu? Yang disuruh dulu atau nggak disuruh pun ngelakuin gitu. Iya. Nah, itu kan ya. Iya, jadi nggak disuruh pun Harusnya gitu. yang lakuin itu bagus kan. Jadi Jadi pasti sama orang tuanya itu ya, kalau di alam ini Allah itu ya. Dan ada rasa lebih lah. Gitu. jadi harus ya. Tadi jadi Ditingkatkan. saya jadi teringat kata-kata ini apa? Kata-kata Mas hari Ulul- ini. Mas Ulul kan tadi sempat ngebahas mengenai kalau misalkan kita ditanya sama malaikat gitu kan, Hal kenapa? Apa tadi gimana? Ya,
apa yang pahala yang kamu bawa? Iya, apa yang pahala yang kamu bawa Kamu gitu kan. modal apa gitu? Ya, masuk Biar surga. biar masuk surga kan gitu. Saya modal puasa. Nah, Hmm. puasa itu sudah diwajibkan kan? Itu kan udah Saya mutlak. pernah bantu ibu beli minyak goreng. Itu kan ada suruh. Ya, ya. Itu kamu Gini, disuruh. apa, di dalam kitab yang dikarang sama, saya teringat kata-kata Muhammad bin Abdullah bin Ali Al-Idrus. Di dalam kitab itu dikatakan as-siyamu wal Qur'an yashfa'an lil insan yaumal qiyamah, gitu kan. Jadi puasa dan Al-Qur'an itu akan bisa memberikan manfaat, syafaat gitu kan di hari kiamat gitu. Kenapa? Karena nanti di kitab tersebut dikatakan puasa itu tuh menjadi dalil atau menjadi argumentasi gitu kan. Wahai Tuhanku, wahai ya Rob, gitu. Mungkin puasa kalau misalkan bisa ngomong seperti itu kan. Ya Rob, dulu ketika di dunia anak ini atau siapa nih, Fauzi gitu. Ya. Si Fauzi itu udah menahan lapar, haus gitu kan, dan hawa nafsu dan syahwat gitu kan ketika di dunia. Maka masukkanlah dia ke surga atau berikanlah dia syafaat. Syafaatku aku berikan ke dia gitu, menurut apa kata Terus tadi. si Siam itu, kata puasa. Tapi menurut Al-Qur'an gitu, Al-Qur'an juga memberikan syafaat. Dikatakan di situ dalam kitabnya, wahai Tuhanku, janganlah siksa si Fauzi misalnya gitu kan. Gitu kan. Kenapa? Karena si Fauzi itu selama malam gitu kan dia bangun untuk membaca Al-Qur'an, mengulang-ulang hafalan. Gitu. Dari syafaat dua-duanya ya. Jadi di sini bisa kita poinkan bahwa puasa dan Al-Qur'an itu bisa memberikan syafaat. Wah, enak banget gitu ya. Ya, ya intinya itu. Pokoknya kita harus sama-sama introspeksi diri. Iya. Intinya Karena memang apa ya, realita ini lagi banyak masalah ya. Itu dia, iya, ya. banyak. Ya semoga nanti kita menghadapi Ramadan, sebelum masuk Ramadan udah mulai membenah diri gitu ya. Masuk Ramadan lebih dikuatkan lagi penguatan dirinya gitu ya. Terus sampai setelah Ramadan, semoga karakter yang coba dia bangun di selama Ramadan tadi bisa terus jalan gitu, bisa terus melekat dalam dirinya, bisa jadi malakah gitu. Mungkin ada kata-kata hari ini, Kata-kata hari apa ini. gitu lah. Mungkin ini Closing saran aja, saran. Ya. Bagi pemilik sepeda motor, mohon diservis dulu sebelum Ramadan biar nggak belok ke warung. Aduh, kayaknya pengalaman ya. Bleber enak ya. Pengalaman kayaknya nih, pengalaman. Bahaya ini. Itu aja sih. Kemudian, Mas Kafa gimana Mas? Mungkin cukup kali udah itu tadi. Kata-kata hari ini kan ada deh. Biasanya kan lu aktif tuh di status gitu. Coba bisiki Wasulum. Gak usah dibisiki, udah bisa kok. Ya, mungkin itu ya. Terima kasih ya, Mas Kafa. Alhamdulillah Baik, kita sama-sama. Mas Olo. Pokoknya reminder semua ini Ya, pokoknya. itu semuanya. Mungkin sebelum podcast ini diakhiri, dari Mas Fauzi mau ini kali ngerangkum semuanya kali ya. Kalau dirangkum makin sempit nanti. Oh iya. Atau apa yang dirangkum sih sebenarnya? Daripada dirangkum-rangkum, rangkum mending Emang ada nonton isinya dari juga? awal sampai akhir ya kan. Jangan dipotong-potong gitu. Iya, ya. yang Takutnya dipotong-potong. nanti ya Iya. makin nggak ada isinya, ketahuan nggak ada isinya. Ya mungkin itu ya teman-teman. Ya mungkin itu ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.